Oke. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Dan luar biasa sekali, selamat datang di acara webinar AMA DKI Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini. Boleh dong kasih tepuk tangan buat Anda semuanya yang hebat, luar biasa, yang sangat produktif, dan tentunya mau berkembang, bertumbuh secara value dan knowledge dengan AMA DKI. Ya, rekan-rekan semuanya. Dan spesial untuk Anda, hari ini kita akan berikan sebuah webinar yang menarik banget, yaitu mengenai tentang blind spot management, dan tentunya dengan pembicara-pembicara yang keren. Wah, kenapa pembicara-pembicara? Karena yang biasanya itu satu pembicara, kita hadirkan spesial malam minggu. Buat orang-orang produktif pada malam ini, kita ada 2 narasumber yang hebat dan ditemani oleh moderator yang kece pada hari ini. So, rekan-rekan semuanya, boleh dong kita sapa dulu oleh pembicara kita. Boleh. Selamat datang kepada Pak Andi Karamoy. Selamat datang, Bapak. Selamat malam, Pak Wes. Yes, terima kasih, Pak Andi. Dan rekan-rekan perlu tahu bahwa ternyata hari Rabu kemarin adalah hari dukanya beliau, ayahanda beliau dipanggil Yang Maha Kuasa. Kita dari segenap pengurus AMA DKI turut berbela-sungkawa. Semoga almarhum tenang di sisinya dan semua amal pahalanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan bagi keluarga yang ditinggalkan bisa bersabar dan berlapang dada. Baik, terima kasih Pak Andi Karamoy. Dan tentunya kalau Pak Andi ini gentle luar biasa, akan didampingi oleh yang cantik jelita, ada Ibu Idayanti Sudido. Selamat datang Ibu. Ya, selamat malam Pak Wes, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Ini panggilannya Bu Oki ya. Selamat datang Bu Oki. Terima kasih sudah berkenan untuk memberikan ilmunya pada webinar di AMA DKI. Dan selanjutnya kepada moderator kita ada Mbak Ega Putri. Halo Mbak. Halo Mas Wes. Baik, teman-teman. Dan saya yakin sudah 56 yang hadir pada hari ini sudah penasaran karena kita sudah menunggu-nunggu pembicara dan moderator kita. Baik teman-teman, sebelum mulai saya akan perkenalkan terlebih dahulu siapa moderator pada sesi hari ini. Beliau bernama Ega Beta Amirah. Beliau aktif pada Human Capital and Event Management. Untuk edukasinya, beliau S1 di Unika Atmajaya, mengambil jurusan psikologi, dan menyelesaikan S2-nya di Universitas Trisakti. Baik. Dan untuk pengalaman pekerjaannya ini sebagai Human Capital, pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, yaitu di PT Shape Up Indonesia. Kemudian di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, di PT Creon sebagai as Head of Human Resource Department. Dan sekarang tahun 2017, hijrah ya. Dari tadinya ikut corporate, sekarang ikut menjadi seorang pendidik, yaitu menjadi dosen di Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wow, keren banget. Baik, langsung saja boleh kasih 2 jempol untuk moderator kita, langsung panggil, please welcome, ada Mbak Ega Putri. Oke, thank you ya Mas Wes atas pengenalannya ya. Tadi mohon izin semuanya tadi sudah disampaikan oleh Mas Wes, nama saya gitu. Mungkin untuk kalau tadi disebutkan cukup panjang ya, saya akan persingkat. Saya biasa dipanggil dengan Ega. Ya, dan di sini ya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua peserta dan salam hormat kepada Pak Suhartono dan juga Pak Rifki selaku Ketua di AMA Indonesia Pak Suhartono dan AMA DKI Pak Rifki Alam. Dan pastinya yang mungkin tadi Mas Wes sudah sampaikan, gitu ya, teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk kita memasuki ke inti acara. Ya, mohon izin sebelumnya karena di rumah saya lagi ada sedikit gemuruh hujan gitu ya. Jadi mudah-mudahan koneksi saya aman ya. Tadi kita sudah berdoa bersama, mudah-mudahan semuanya lancar hingga acara ini berakhir. Oke, saya akan perkenalkan dulu nih mengenai kedua narasumber kita yang tadi luar biasa ya di bidangnya masing-masing, yang kece di bidangnya manajemen dan juga di bidang life planner. Di sini ada Pak Andi Karamoy. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam Mbak Ega. Malam Pak Andi Karamoy. Di sini saya bacakan singkat dulu. Pak Andi Karamoy ini merupakan Direktur Utama dari PT Daya Solar Persada.
ya, dan juga merupakan tenaga ahli di BUMD dan sering memberikan coaching atau mentoring di bidang manajemen, ya, di mana nih dulunya Pak Andi Karamo ini sudah memiliki ya atau sepak terjang atau perjalanannya nih dari tahun 1984. Wah, ini luar biasa banget nih Pak Andi, senior saya di bidang manajemen pastinya, ya. Dari tahun 1984 setelah lulus dari Bachelor of Business Administration di Major Economic di Lamar University, melanjutkan di Magister Manajemen Universitas Indonesia tahun 90, dan setelah itu berkecimpung atau bergerak di bidang nih karirnya di bidang manajemen, finance, dan hingga tadi sekarang menjadi direktur utama. Oke, give applause untuk Pak Andi Karamoy, salah satu pembicara kita malam hari ini. Oke, lalu kita lanjutkan yang akan mendampingi Pak Andi. Ya, ini adalah salah satu narasumber ya. Tadi ada Pak Andi dan kita di sini didampingi dengan Ibu Idayanti Sudiro atau panggilannya adalah Ibu Oki. Selamat malam Ibu Oki. Selamat malam Mbak Ega dan semuanya. Oke, ini jadi kita hari ini narasumbernya sepasang ya, ada laki-laki dan perempuan dengan bidangnya masing-masing nih. Mudah-mudahan nanti akan luar biasa sekali ya, kita akan berdiskusi. Nah, Ibu Oki nih panggilan akrabnya ya, merupakan life planner AIA dan juga life coach ya. Saya bacakan singkat ya. Ya. Oke, baik. Tadi saya seperti mendengar suatu suara. Ya. Ibu Oki di sini selepas ya kuliah dari akuntansi di Universitas Tarumanegara, ya, Ibu Oki mulai merintis karirnya di bidang finance, accounting, dan juga pajak di Astra Honda, Bank Suma, Arthur Andersen, dan juga di BDI Asuransi. Nah, di bidang hasratnya di bidang manajemen di sini, finance, accounting, lalu mulai mendorong aktif nih di dunia-dunia seminar. Ya, dan juga menjadi pembicara seputar kesehatan dengan cara-cara alami. Dimulai ini dari tahun 98 nih, dan setelah itu akhirnya Bu Oki menjadi trainer di Natural Way of Living dan juga seorang professional coach yang mengajarkan Smile Coaching Card ya. Jadi di sini kita akan membahas ya bagaimana kita balancing ya. Seperti judul atau tema seminar kita di malam hari ini ya. Mungkin tadi blind spot management ya, success tip to balance business and personal life. Jadi di sini nanti kita akan bagaimana nih balancing tadi dari pekerjaan kita dan juga dari segi personal life ya yang akan dibantu oleh Ibu Oki. Nah, Bu Oki juga tadi menaikkan levelnya ini nanti kita ada mungkin dulu pernah nih saya ikut ya pelatihan atau meditasi membuka hati ya. Bagaimana sih kita menemukan blind spot tersebut, membuka hati ya, mencari kebahagiaan di tempat kerja maupun di bidang pribadi ya. Itulah secara singkat pengenalan mengenai Ibu Oki dan juga Pak Andi Karamoy. Untuk sesi ini ya nanti kalau teman-teman semua, rekan-rekan semua, Bapak, Ibu, ataupun mungkin saya lihat ada mahasiswa-mahasiswa yang hadir di sini. Jika ada pertanyaan, nanti bisa info di live chat, di chat Zoom. Atau nanti juga ada interaksi nih yang akan dilakukan selama sesi dari Ibu Oki maupun Pak Andi. Ya. Jadi itulah tadi pengenalan singkat. Nah, kita mungkin akan langsung masuk diawali dengan pemaparan dari Pak Andi dan nanti akan kita lanjutkan tadi live coaching ya, trainer mengenai how to balancing business life and personal life, work life oleh Ibu Oki. Kepada Pak Andi, apakah sudah siap Pak Andi? Mohon izin. Ya, terima kasih Mbak Ega. Sama-sama. Memang mungkin kalau sinyal saya terputus saya akan videonya saya matikan nanti. Saya sih kalau dikatakan sepasang dengan Bu Oki, saya senang sekali nih karena memang cocok saya dengan Bu Oki sudah cukup sinergi sebelumnya di acara lain. Jadi terima kasih banyak saya dipasangin dengan Bu Oki untuk malam ini. Dan salam hormat saya kepada senior saya Pak Sartono sebagai Ketua Pusat AMA. Pak Sartono salah satu bahannya nanti saya curi start dulu Pak. ada yang leadership yang mungkin mudah-mudahan nanti bisa sedikit mempromosikan acara AMA ini. Kemudian saya hormati juga Ketua DKI Jakarta, Ketua AMA Pak Rifki. Terima kasih. Saya
Belum, ntar dulu ini sertifikat belum. Sampai jam 21 sampai 29. Oke. Jadi judulnya yang akan bahas adalah blind spot management, yaitu bagaimana kita secara beberapa tips pengalaman saya to balance business and personal life. Saya memang akan pendekatannya ini lebih banyak pengalaman pribadi saya ataupun istilahnya sebagai practitioner tentunya mempunyai beberapa pandangan. Nanti dilengkapi oleh Bu Oki yang akan lebih mendalami dari segi kepribadian kita. Jadi saya akan menyinggung dari beberapa banyak blind spot. Saya akan menyinggung empat saja supaya kita nggak lama-lama. Pertama kali adalah memahami mengenai resiko global. Ini nanti understanding the global risk itu menurut saya mungkin sesuatu yang perlu kita sikapi dan pahami. Kedua adalah revolusi teknologi, ya sedikit kita singgung, nanti kita bisa bahas di Q&A. Kemudian bagaimana kita harus was-was terhadap energy revolution, saya katakan. Karena saya dari bidang energi, migas, dan EBT, maka saya akan melimitkan pemahaman saya dalam kompetensi di migas dan di energi baru terbarukan. Nah, yang keempat adalah bagaimana aware mengenai pola pikir leadership yang sebetulnya salah satu materinya itu tadi Pak Suhartono ingin menjelaskan bahwa kami di AMA mempunyai program CODP dan ada satu materi yang kira-kira nanti mudah-mudahan bisa diulas deh. Gitu. Oke, jadi blind spot management ini sebetulnya karena saya suka menyetir mobil, memang kadang-kadang kalau di organisasi ada orang mengatakan teori iceberg atau gunung es yang nggak kelihatan. Nah, kalau saya karena suka mobil, jadi kita memakai blind spot. Jadi kalau nyetir mobil itu, kalau kaca spion itu, walaupun ada kaca spion, itu kadang-kala itu kita nggak kelihatan tuh. Padahal kita tahu di kanan kiri itu ada. Dan apalagi kalau misalnya kita nyetir nih masuk ke dalam gang sempit, kemudian kita mau parkir ke suatu garasi, kadang-kadang kalau nggak ngeliat blind spot sebelah kanan itu atau sebelah kiri kita bisa nyenggol itu bodi mobilnya kan. Jadi blind spot ini diambil karena ada hal-hal kalau dalam menyetir mobil itu kita kadang-kadang tidak alert atau tidak awas. Nah ini yang bagaimana kita bisa memahami sebagai manusia, sebagai orang yang harus tahu apa yang semuanya terjadi. Jadi menyetir mobil itu walaupun kita baru belajar mengemudi, tapi jam terbang nanti meningkat, maka Anda akan lebih paham mengenai apa itu blind spot. Nah, saya mendefinisikan bahwa is unrecognized weakness or threats yang bisa menghalangi sukses suatu pemimpin ya. Jadi yang weakness dan threats kita itu kelemahan dan ancaman itu kadang-kadang kita tidak aware gitu. Kemudian yang kedua adalah any unconscious atau unseen to yourself actions or behaviors. Jadi tanpa kita sadari bahwa ada action sama perilaku dan aktivitas kita yang dilihat oleh orang itu mungkin membuat orang melihat kita itu tidak efektif atau mungkin tidak sukses dalam proyek misalnya gitu. Nah hal-hal ini harus kita makin jam terbang kita tinggi, kita harus coba terus menganalisa apa sebetulnya yang ada di blind spot kita. Ini maaf ini gambar warna-warni ini, tapi saya ambil dari World Economic Forum tahun 2020, tetapi laporannya global risk ini dilaporkan kuartal pertama 2021. Kalau kita lihat yang sebelah kiri, kita lihat saja warnanya biru itu mengenai ekonomi, hijau lingkungan, orange itu adalah geopolitical, merah itu society, kemasyarakatan, dan ungu adalah yang technological. Nah, yang sebelah kiri ini adalah
adalah resiko berdasarkan likelihood, artinya bisa terjadi atau tidak nih. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini adalah resiko berdasarkan dampaknya, apakah itu dampak keuangan dan non keuangan juga. Nah kalau kita lihat di sebelah kiri di list, jadi di survei ini dikumpulin nih CEO dan pemimpin perusahaan dan diambil survei. Kalau kita lihat dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Waktu tahun 2012-2013 itu lebih banyak mengenai masalah ekonomi yang menjadi kemungkinan bisa terjadi. Tapi dari 2014 sudah muncul yang warna merah ini kan income disparity, jadi ekonomi, kemudian ada konflik juga. Tapi makin 2017 ke 2021 itu dominasinya yang hijau loh. Jadi yang lingkungan ini, ya misalnya ini di 2021 extreme weather, ini likelihood-nya paling ada nih. Kemudian ya misalnya kemarin kebakaran di ini kalau extreme weather ini tentunya yang waktu di Amerika pada waktu musim dingin kemarin itu misalnya esnya sampai mematikan listrik di negara Texas selama seminggu lebih itu. Kemudian climate action failure, ya ini yang masalah mengenai bagaimana dekarbonisasi di dunia gitu. Apakah akan ada pemanasan global terus? Kemudian human environmental damage, tuh likelihood-nya bisa terjadi. Ya ini misalnya yang orang merusak hutan atau yang kemarin di Turki itu ada kebakaran hutan. Ini hal-hal yang likelihood-nya bisa terjadi. Nah, kemudian penyakit menular adalah di nomor 4. Nah, ini terus ada biodiversity loss, yang bisa terjadi. Kemudian teknologi di digital sama di digital power concentration. Jadi digital power concentration itu adalah di mana hanya beberapa negara saja yang hanya menguasai teknologi digital gitu kan. Kemudian digital inequality, yaitu artinya tidak sama rata di suatu negara atau bahwa terjadi teknologi. Ya mungkin salah satunya di Indonesia mungkin, karena kalau di Jawa mungkin digital mungkin tinggi, tapi di saudara-saudara kita di Ternate atau di Kalimantan Utara itu mungkin nggak enjoy seperti kita ada 4G atau 5G nantinya. Nah, jadi itu likelihood-nya. Kalau kita lihat kepada impact, ini ternyata impact memang penyakit menular kayak COVID sekarang. COVID sekarang ini yang paling besar dampak di impact-nya. Tapi yang kedua juga dampak mengenai ini climate action failure ini, pemanasan global ini impact-nya besar sekali. Padahal pada tahun 2012 ini masih ekonomi, masih geopolitical. Tapi dampak yang besar sejak tahun 2020 itu adalah lingkungan. Nah ini kita sebagai baik pribadi, kepala keluarga, sebagai leader, atau sebagai supervisor, atau sebagai mahasiswa juga, kita harus paham bahwa impact yang terbesar itu bisa terdiri dari COVID ini dan dari climate action, pemanasan global. Nah ini juga weapons of mass destruction, bagaimana misalnya antara Israel dengan Arab, atau antara Iran dengan Israel, atau antara Amerika dengan Cina juga ini bisa terjadi, atau dengan Korea Utara, itu dampaknya bisa besar. Dan seterusnya ini ada lingkungan juga yang menjadi impact yang besar yang dimasukkan di dalam global risk report tersebut. So, intinya ya kita lihat di tahun 2021 aja, intinya lingkungan dan penyakit adalah sesuatu yang berpengaruh besar di tahun 2021 dan mungkin akan terjadi di tahun-tahun kemudian. Unless kalau umpamanya ada yang memberikan perhatian lebih ya. Nah, kalau kita ke teknologi revolusi, ya ini saya nggak mau menyebutkan satu persatu, tapi yang menarik ini adalah yang Elon Musk itu, yang ada Neuralink
sama yang Brian Johnson yang kernel itu, dia itu akan mengkonek otak manusia. Jadi kalau sekarang kan kita punya handphone itu atau punya di laptop kan kita taruh store data di cloud gitu. Nah, mereka sekarang Anda bisa Google itu, bisa di YouTube itu, bahwa data-data di brain kita sejak kita umur lahir bisa-bisa yang parkir yang kita nggak tahu dia ada di mana di storage-nya, itu bisa diambil itu. Mungkin kayak semacam Bluetooth kayak ya. Diambil dari brain kita, kemudian itu bisa di-store gitu. Nah, kenapa si Elon Musk itu mau melakukan ini? Karena dia takut bahwa artificial robotic yang akan mempunyai artificial intelligence itu nanti akan bisa memanipulasi manusia. Nah, sehingga dia punya ke depan dia mau bahwa manusia juga harus dipersiapkan lebih baik gitu. Nah, jadi dia sangat revolusi sekali bagaimana menaruh suatu chips gitu yang sangat halus di dalam otak kita, dan itu akan bukan dilakukan oleh seorang dokter, itu akan ada dilakukan dengan suatu robot gitu. Sehingga kalau dokternya nanti itu berumur tua, kalau saya atau Pak Suartono nanti bisa gemetaran itu kan. Jadi nanti jarumnya nggak lurus nanti. Jadi dia memang supaya aman dia akan pakai robot. Ya, kalau yang lain-lainnya kita tahu semuanya, ada unmanned aerial vehicles, ada biologi precision, internet IoT, big data, ini macam-macam, ini ada fuel cell, ada robotik, ada solar PV juga sekarang lagi berevolusi, nanti saya akan singgung, ada baterai, ada 3D visualization, ada computing, ada AI, blockchain, dan jadi blind spot ini kita harus aware gitu loh, what's going on di luar comfort zone kita. Nah, jadi bukan main bahwa di ekonomi ke depan itu atau cucu kita atau anak-anak kita ke depan itu akan cepat sekali akan terjadi di dalam revolusi teknologi sekarang ini. Seperti kayak kemarin kita lihat bagaimana Blue Origin dari Jeff Bezos itu dia mengajak misalnya ini si Wally Funk ini sudah 81 tahun. Oliver 18 tahun. Mark adiknya Jeff 53 tahun, Jeff Bezos 57 tahun. Ini sudah biasanya kan kalau astronot itu kan yang lagi prime 30 tahun gitu. Tapi ini semua umur udah bisa jalan-jalan ke angkasa, space travel ini. Nah, ini yang dilakukan oleh Blue Origin ini dan juga dilakukan oleh si Branson dari Virgin Atlantic. Ini kan bayangkan ya, tahun 1903 itu Wright Brothers itu menciptakan pesawat terbang gitu, yang jaraknya itu hanya 36 meter, tingginya hanya 2,4 meter, waktunya hanya 12 detik di udara gitu ya. Tapi akhirnya bagaimana sekarang kita punya pesawat terbang kayak Boeing 747, kayak ada Boeing Airbus, itu bagaimana revolusi suatu pesawat terbang. Nah, ini di Juli kemarin ini si Jeff Bezos dan SpaceX-nya Elon Musk ini itu time-nya 10 menit 10 detik. Kemudian jarak ke angkasanya lebih dari 100 km, which is di luar Kármán line yang dianggap standar itu adalah standar angkasa. Jadi kalau udah di atas 100 km itu istilahnya udah mengapung kita. Kemudian kecepatannya 3 kali suara. Oke. Nah, kemudian mengenai energi revolusi. Ini kalau yang warna hijau ini adalah EBT, energi baru terbarukan. Kalau hitam coklat ini adalah batu bara, merah ini minyak, dan hijau ini gas alam.
Jadi sekarang ya ini memang dibuat di tahun 2016, ada sedikit kemajuan di 2021 tapi nggak besar. Misalnya yang hijau ini EBT ini sekarang ada di tingkat 11% sampai 12%. Nah, bayangkan di tahun 2025 itu EBT itu dari 11% tahun 2021 itu harus naik 2 kali lipat. Bayangin tuh, EBT harus naik 2 kali lipat. Sedangkan peraturan-aturannya aja lagi dibahas ya di DPR ya. Tapi di sini kalau kita lihat EBT itu di tahun 2050 itu harus naik menjadi 31%. Tapi yang namanya minyak bumi walaupun secara kuantitas absolut naik tapi dia akan turun ke 25%, kemudian ke 20%. Batu bara kayaknya turun sedikit karena mungkin batu bara kaya di Indonesia, jadi secara politis mungkin harus diakomodasi, walaupun ada tekanan-tekanan nantinya dari para pemerhati lingkungan ya. Tapi mereka juga mencoba untuk melakukan teknologi agar lebih bersih lah. Kemudian ini ke 2050 25%. Nah, jadi ke depan ini bagaimana yang paling besar itu adalah mengenai energi baru terbarukan. Ya di sini ada tabel yang pada dasarnya bagaimana kapasitas saat ini, misalnya ini sekarang di 70 gigawatt tahun 2021, ini tahun 2025 harus double gigawattnya. Apalagi ini nih yang tahun 2050 generation capacity-nya harus 400 lebih dari 443 gigawatt. Kemudian electricity per kapitanya harus meningkat 2 kali lipat, malah triple di tahun 2050. Jadi banyak PR nih di energi, terutama untuk pembangkitan juga gitu. Karena apa? Karena nanti bagaimana listrik itu mempunyai data center, karena kita kan sekarang Google aja mau membuka data center di Indonesia. Mungkin tahun 2050 sepanjang Sudirman udah nggak ada office lagi, udah semua gedung-gedungnya isinya udah mesin-mesin data center semua itu. Nah ini semacam ada sejarah yang saya ambil dari SKK Migas, di mana sebagai regulator migas ini ada garis hijau ini adalah minyak produksinya dari tahun 2016. Bayangkan yang namanya Chevron yang diributin di Sumatera Tengah itu ditemukan di tahun 1946. Itu baru jadi sekarang itu diserahkan ke Indonesia tahun 2021 padahal itu sudah menurun ya. Kemudian gasnya naik lagi. Nah, yang menjadi masalah sekarang minyak ini akan turun terus dan gas juga akan menurun kalau tidak ada insentif dari pemerintah. Ini slide ini menggambarkan begini. Slide ini menggambarkan bahwa yang garis solid putih ini adalah permintaan. Kita prediksi ini adalah permintaan kurang lebih 2,5% increase per tahun ya. Ya cukup landai lah, konservatif. Ini di sini kurang lebih 1,4 juta barrel per hari permintaan pemakaian minyak sekarang, migas ya. Nah, sedangkan yang bisa disuplai dalam negeri itu hanya yang warna kuning ini nih, yang warna biru ini, yang sama biru dengan kuning sebetulnya lagi menyentuh. Nah, ini yang biru ini adalah yang Pertamina sekarang nih, ini kapasitas Pertamina. Jadi bayangin nih bahwa terjadi defisit nih. Jadi sekarang Indonesia harus import. Nah, import. Jadi jangan heran bahwa sekarang itu subsidinya mahal sekali kalau rakyat harus tetap akan beli dengan harga murah. Nah, kemudian ini ada warna kuning, swasta ingin membantu, bahwa swasta kilang ini akan membantu agar bisa menyentuh di tahun 2008 itu supply sama demand. Nah, jadi ke depan Anda harus antisipasi apakah pertanyaannya apakah akan shortage, akan defisit terus apa tidak. Apakah benar garis Pertamina akan naik begini atau garis Pertamina akan tetap ada di bawah 700. Ini sesuatu yang menjadi isu kita. Nah, mengenai EBT, tentunya nanti di rumah kita pengennya ada solar rooftop gitu ya. Saya di rumah sekarang udah pasang, coba-coba bagaimana bisa menghemat 20-30% tagihan per bulan di PLN. Di sini kemudian ada mobil kita mau beli baterai, motor kita pakai baterai. Ke depan itu millennials ini akan mempunyai rumah-rumah yang beginilah.
Kemudian ini kita ada artist view yang di Patimban, di daerah Subang, itu bagaimana nanti ada energi barukan yang menyisip agar lebih membuat Jawa lebih bersih. Ini ada tenaga angin yang ada di darat maupun ada yang di pantai. Kemudian ada namanya floating solar, bukan rooftop. Kalau rooftop kan di atap, tapi kalau floating solar ini di waduk nih, ya, atau di tanah. Tapi yang lagi populer sekarang itu di waduk. Kenapa? Oh, nanti di slide nanti ada harga perbandingan harganya. Kemudian baterai adalah baterai dan hydrogen itu adalah the future of new fuel. Jadi baterai itu beda. Jadi baterai dengan hydrogen fuel itu sekarang akan makin populer ke depan, walaupun memang masih mahal ya. Karena kita kalau mau beli mobil Tesla pun juga masih di atas 1 M ya. Atau kalau membeli mobil Hyundai Kona atau Ioniq itu mungkin masih lebih mahal daripada Kijang yang bagus. Tapi bedanya battery vehicle sama hydrogen itu pada dasarnya baterai ini lebih berat karena dia harus menaruh baterai di dalam bodi mobilnya. Tapi kalau punya hydrogen itu kayak air aja, jadi dia lebih light. Jadi ini misalnya bedanya nih, Tesla aja hampir setengah ton. Tapi kalau ininya kalau baterai tank weight-nya kalau yang untuk Toyota Mirai yang pakai hydrogen itu hanya di bawah 100 kilo. Jadi bedanya ini zero emission tentunya electric drive, tapi perbedaannya ya ini fuel faster kalau mau pakai air hydrogen. Kalau pakai baterai nge-charge-nya kalau nggak pakai supercharger bisa 30 menit. Nah ini mobil Tesla memang sudah ya ini karena ini slide-nya saya dari Amerika, tentunya Tesla ini lebih tinggi daripada Porsche di bawah nih, padahal Porsche mengklaim bahwa dia juga bisa menyaingi Tesla. So ke depan ya adik-adik tentunya akan memilih mobil yang bertenaga baterai atau bertenaga hydrogen. Nah, sebagai comparison mengenai investasi listrik, yang paling mahal di Indonesia itu adalah panas bumi nih. Ini kalau mau membuat 1 megawatt itu $5 juta. Kalau kita bayangkan dengan diesel, pembangkit listrik tenaga diesel atau juga gas atau tenaga surya, ini yang di bawah $1 juta nih. Maka apalagi tadi saya sebutkan floating solar itu sekarang mainnya bisa di bawah 500.000 per megawatt atau 40 sen per kilowatt hour ya. Tapi kalau mainnya panas bumi, jadi panas bumi 5 kali lipat, tenaga angin masih 2,35 kali lipat, biomasa masih mahal, PLTA air masih mahal sebetulnya, biogas masih 2-an, gas uap masih udah di bawah 2, mesin mini hidro di bawah 1,5. Kalau PLTU batu bara di mulut tambang 1,18, kalau yang biasa 1,15. So ke depan orang akan mencari nih PLTS, mesin gas, PLTD dan floating solar. Nah, saya pindah terakhir ke leadership mindset. Kita kadang-kadang bertanya ya, setiap orang itu kalau mau menjadi leader tuh harus ada sudah execute ya, jangan di tingkat yang namanya I want to do it atau how do I do it. Nah ini kalau ke Google, ke YouTube kita namanya how do I do it gitu, hanya tahu aja. Kalau setelah pengen tahu harus dipahami. Setelah dipahami baru kita mau I can do it. Kemudian lakukanlah I will do it, mempersiapkan kemudian baru execute. Banyak kita di Indonesia ini lemah di execute, tapi jago membuat suatu desain atau suatu development. Ya. Nah ini salah satu tadi Pak Suartono memberikan ulasan, salah satu pelajaran yang akan diberikan Pak Suartono dan grup itu ini dari AFMA dan BNC dan AMA, bahwa leader itu nanti akan dibagi 4.
misalnya kalau yang paling kanan ini apa namanya adalah creative leadership. Jadi ini orang-orang yang kreatif, yang ingin menciptakan sesuatu, ya, apa namanya, dia maunya inovator, dia sebagai change agent dan sebagai trend watcher. Kalau kita yang mau aturan-aturan, yang kalau leadershipnya itu pokoknya dia mau, ya aturannya begini, tidak boleh, undang-undangnya begini. Nah ini di BUMN atau mungkin di lawyer atau di tenaga teknik maunya dia tipikalnya adalah circumspective leadership. Kemudian kalau ini yang berjiwa winning, let's mencapai target saja, ini adalah competitive leadership. Dia menjadi motivator, achiever, kompetitor. Nah, circumspective leadership dan competitive leadership ini kebanyakan memang aspek-aspek manajerial. Kalau manajer, Anda memilih manajer, ini cocok nih yang dua sebelah kiri ini. Nah, tapi kalau mau inspirational leader, maka memang kita harus banyak ke kanan ini. Yang juga yang collaborative leadership, yang punya role model, mentor, sama parent figure. Jadi kalau Anda melihat suatu leader yang inspiration, dia ada di sebelah kanan ini. Dia nggak akan ada di sebelah kiri. So nanti Pak Suartono dan grup kalau mengikuti CODP ini akan dibahas khusus, tapi saya hanya menyinggung sedikit malam hari ini bahwa leadership itu tergantung dari pola pikirnya masing-masing. Idealnya apa sih? Idealnya sih empat-empatnya kita kuasai gitu. Itu yang penting pesannya. Kemudian kompetensi yang menjadi leader itu harus ada membangun kepercayaan, building trust, kemudian influencing others, kemudian managing conflict, kemudian kalau selanjutnya bagaimana sinergi, alignment for performance, kemudian bagaimana mendelegasikan atau memberdayakan, empowerment, kemudian bagaimana mengeksekusi dan bagaimana lead the team. Ini saya di coaching di DI, di Daya Indonesia, dan Daya 5 Group juga. DDI itu salah satu memang konsultan HR yang terbesar di Indonesia yang suka melakukan fit and proper test buat direksi-direksi BUMN maupun perusahaan-perusahaan besar. Slide terakhir, tadi terima kasih Pak Rifki. Jadi ayah saya, sini juga saya adik saya kali join sekarang di sini. Bahwa beliau lahir di tahun 36, baru saja meninggalkan kami hari Rabu yang lalu. Dia dijuluki The Oil Man. Dia pendiri dari perusahaan, salah satu unit dari Medco Energy, namanya Medco Eksplorasi dan Produksi Indonesia. Jadi bukan Medco Energy secara keseluruhan, tapi bagian Medco Eksplorasi dan Produksi. Nah, beliau mengajarkan kita bahwa walaupun dengan orang asing, maka kita juga bisa. Jadi nasionalismenya dia tinggi sekali. Dia tamatan di TB, dia seorang engineer. Dia akhirnya menjadi salah satu orang yang paling senior di Indonesia untuk ExxonMobil. Dan kemudian dia merintis dengan Pak Arifin Panigoro di Medco dan akhirnya dan kemudian sudah pensiun dan mempunyai perusahaan sendiri gitu. Salah satu yang saya dapat dari dia, pekerjaan itu atau apapun yang kita lakukan, make it as a hobby. Kemudian kita harus sustain curiosity. Jadi kalau memang kita ada sesuatu yang kita ingin tahu, kita harus tetap gali apa sih itu. Kemudian optimize apa yang kita tahu, optimize that you know, explore that you don't know. Kemudian brave to take a risk and reward and make it happen. Oke, ya, makasih banyak atas perhatiannya. Saya selesai di sini. Mohon maaf nih kalau saya makan banyak waktu nih jadinya nih. Saya kembalikan ke Mbak Eka. Makasih. Oke, terima kasih Pak Andika Ramoy. Tadi adalah pemaparan yang luar biasa dari Pak Andika Ramoy. Tadi memberikan ide-ide ya, sharing-sharing informasi terkait bagaimana ini blind spot tadi. Kalau kita lihat gitu ya, kita analogikan dengan kita nyetir mobil gitu ya, walaupun sudah ada spion dan semuanya tetap ada area yang mungkin tidak terjangkau.
gitu ya. Nah, itu tadi ada 4 area yang dibahas oleh Pak Andika Ramoy, dari understanding global risk, follow the technology, out of energy revolution, serta tadi leadership mindset. Nah, leadership mindset tadi luar biasa sekali ya. Saya ikut berduka cita ya Pak Andi untuk almarhum Bapak yang memberikan inspirasi ya tadi, make it as a hobby, optimize that you know, explore that you don't know. Nah, mungkin ini terkait bagaimana leadership, mindset, dan juga personal life-nya tadi ada blind spot di area bisnis yang dijelaskan oleh Pak Andi, ya. Terus juga bagaimana tadi slide terakhirnya sangat inspirasional oleh Pak Andika Ramoy. Nah, ini kita akan masuk nih ke sesi keduanya, sesi Bu Oki yang mungkin akan mengeksplorasi. Ya, halo Bu Oki. Iya, Mbak Ega. Iya, ini Bu Oki nanti akan mengeksplorasi tadi yang sudah dibahas oleh Pak Andi dari area bisnis dan manajemen, ya mungkin tadi di leadership juga tentang follow teknologi. Nah, Bu Oki ini akan membahas deep down lagi bagaimana tadi kebahagiaan kita mensukseskan di sini. Saya serahkan kepada Ibu Oki. Iya, Mbak Ega. Nah, tadi ya kita sudah mendengarkan dengan cukup, saya tadi sampai mendengarkan benar-benar ya, karena ada beberapa juga istilah yang saya juga tidak mengerti ya, dan kita rasanya cukup serius tadi ketika mendengarkan Pak Andi. Nah, tapi sesi kali ini dengan saya ini akan santai nih Mbak Ega, sifatnya lebih ke arah juga bisa tanya jawab ya, jadi Bapak Ibu semua akan berbeda lah dengan yang tadi ya. Karena apa? Karena ini tentang sisi manusia dan kita sehari-harinya. Jadi saya juga ingin jika Bapak Ibu bisa aktif ya, nanti misalnya mau bertanya atau menulis di chat dan sebagainya. Nah, sehubungan dengan topik kita pada hari ini, blind spot management, success tips to balance business and personal life, maka pertanyaan pertama dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu di sini ada ya yang berkenan untuk menulis di chat, nanti Mbak Ega bisa bacain atau bisa ngobrol langsung. Nah, gini teman-teman semuanya. Kalau kita tadi dengar ya tentang apa yang terjadi di dunia ya dengan berbagai macam hal-hal yang kita lihat dari segi sebuah perusahaan, dari segi juga teknologi, tadi terakhir juga Pak Andi mengatakan tentang leadership ya. Kalau saya sekarang akan mulai dengan satu pertanyaan sebetulnya. Apa sih yang Bapak Ibu rasakan penting saat ini? Saat ini kapan? Ya saat ini. Ya, ketika sambil mendengarkan juga sharing pada malam ini, hari ini dengan Ama, atau pada kehidupan kita yang sehari-hari yang benar-benar menjadi perhatian pokok pada Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang ini Bu Oki ada yang merespon kesehatan ini Bu Oki di chat room. Kesehatan. Oke, baik. Ada lagi? Kalau dari saya perkecil lagi sehat mental nih, Bu Oki sebenarnya. Sehat mental ya. Nah, boleh nggak saya tanya ke Pak Sandi ya, satu ya, sebelum kita lanjut. Kalau Pak Sandi, ketika saya tanya Pak, apa yang sangat penting saat ini? Saya yang jawab tadi kesehatan, Bu Oki. Oh, Pak Sandi yang jawab kesehatan ya? Iya. Oh, karena saya nggak lihat. Percuma punya banyak harta tapi kena COVID berpulang ya sia-sia kita. Oke. Ya. Nah, memang kalau pertanyaannya pada saat ini ya, Bapak Ibu semua, hampir banyak yang menjawab saat ini tuh yang penting sehat. Makanya ketika kita WA dengan seseorang yang sudah lama kita nggak hubungi ya, gimana Pak, Bu, Bro, sehat? Itu kalimat pertama. Dulu mungkin nggak terlalu ya, apa kabar gitu dulu ya. Kalau sekarang kalimat pertama sehat, dan selalu ketika kita saling jawab, kita juga bilang, iya ya sekarang ini kesehatan yang sangat penting. Kita bersyukur ya masih sehat. Ah, itulah jawabannya. Ya. Tapi kalau kita seandainya bertanya
tentang hal ini, apa yang penting untuk Anda? Kalau kita tanyanya 2 tahun lalu lah, anggap sebelum adanya pandemi seperti ini. Kira-kira jawabannya apa? Nah, boleh nggak saya tanya Mbak Ega ya? Kira-kira nih Mbak Ega, kalau Mbak Ega ditanya, atau Mbak Ega misalnya bertanyalah kepada orang lain gitu ya, kira-kira jawabannya akan apa? Kalau 2 tahun yang lalu nih ya, Bu Oki, saya rasa 2 tahun yang lalu itu adalah untuk saya di masa saya ingin mengejar karir, pendidikan, dan juga mungkin tadi ya kesuksesan karir saya. Kalau 2 tahun yang lalu ya, gitu. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau Mbak Ega tentang karir, ya, tentang bagaimana dia mau menyelesaikan, ya, mungkin saja ada Bapak Ibu semua di sini juga. Tadi saya dengar ada mahasiswa ya, Mbak Ega ya. Bagaimana kita mau menyelesaikan di kuliah ini, ya, dia mendapatkan gelar, atau juga bagaimana meningkatkan usahanya, atau bagaimana meningkatkan karirnya ke yang lebih tinggi. Kenapa bisa beda? Karena kondisinya memang beda. Ya, pada waktu itu nggak ada apa-apa, dan secara umum kalau kita ditanya, kita ngobrol nih sama teman, ketemu teman lama, apa kabar? Oh baik, kamu sekarang gimana? Ya, akan ditanya masalah biasanya apa? Pekerjaan gitu. Ya, kamu sekarang kerja di mana? Ini, dan kita kemudian yang sering kita perbincangkan ketika di alumni, ya, saya juga punya alumni SD, SMP, dan kemudian di tempat kerja yang saya yang lama, kita akan tanya, dia sekarang siapa? Dan kita akan bilang, wah, yang ini sukses loh, karena dia sudah menjadi direktur utamanya di perusahaan anu. Ya, yang ini udah punya perusahaan sendiri loh, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jadi apa yang penting saat ini? Yaitu kesehatan, yaitu kemudian misal juga kita ngomong adalah tentang hidup dan mati, berbeda dengan waktu itu. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ya perjalanan hidup manusia, dan izin saya share screen ya. Ini adalah perjalanan kita, yaitu dari bayi ketika kita lahir ya, ketika kita lahir di dunia yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, ya. Kemudian kita menjadi anak kecil yang belum bisa berjalan, belum bisa merangkak, kemudian merangkak, kemudian berdiri, ya, kemudian mulai sekolah, sekolahnya mungkin mulai SMP, SMA, ya. Kemudian akhirnya universitas, bekerja, kemudian ya terus sampai akhirnya menjadi semakin tua, sampai kita bungkuk memakai tongkat, tahu-tahu kita juga bisa di kursi roda, dan kemudian kita meninggal. Jadi hidup itu singkat. Nah, kalau kita mendengarkan sebentar ya, Bapak Ibu. Pada hari itu, aku akan mengundang kalian semua untuk datang ke rumahku. Akan ada banyak orang nanti. Akan ada sebuah tenda kecil. Beberapa dari mereka akan menangis. Dan di depan jalan itu akan dipasang bendera kuning. Ya, benar. Aku dilamar kematian. Pada hari itu, selesai semua urusanku di dunia ini. Selesai semua segala kegiatan yang biasa aku lakukan. Selesai semua, dan tak ada yang aku bawa dari dunia ini satupun. Lalu, aku akan dipakaikan gaun yang sederhana. Aku akan pergi ke rumah baruku. Nantinya, kalian akan mengirimiku sampai ke rumah baruku. Lalu kalian akan meninggalkanku di sana. Tidak besar, tapi muat untuk seluruh tubuhku. Dan di rumah baruku itu, tak ada yang kutemui, kecuali kegelapan. Aku akan tersesat seperti tak bisa bernapas, terhimpit dinding-dinding yang berlapis tanah.
Dan aku sendiri, akan sendirian di sana. Dan pada akhirnya, aku akan terlupakan secara perlahan. Tak ada yang menolongku kecuali amal-amalanku. Saat hari itu tiba, saat kematian datang dan menimangku, saat malaikat maut menghibahku, dan saat itu dibersamakan dan disatukan dengan ajalku. Nah, ketika kita mendengarkan ini, kita tidak membahas ya mengenai kata-katanya, ada yang setuju dan tidak. Tapi kita setuju bahwa kita semua akan kembali kepada Sang Pencipta kita. Ya, kita coba sekarang melihat lagi, kalau tadi berupa gambar, saya akan sekarang masuk ke foto, dan mungkin ini akan lebih mewakili kita. Ya, kita ingat saat kita kecil, Bapak Ibu. Kita kecil, kita bersama dengan orang tua. Diajari menulis, membaca, dan sebagainya. Ya. Ketika kita kecil dan kita ditanya, biasanya kita ditanya, "Kamu kelas berapa, Dek?" "Kelas 4, Mah." "Kamu kelas berapa, Dek?" Ya, kita selalu tanyanya tentang apa? Tentang kelas. Kelas berapa? Atau kalau kita sudah lebih besar, ngambil kuliah apa? Itu tentang saat itu. Dan kemudian ketika kita sudah semakin besar lagi dan kita sudah mulai bekerja, inilah kita. Dan kita akan ditanya tentang pekerjaan kita apa. Kamu jabatannya apa? Kamu gajinya berapa? Itulah kita juga saat itu. Dan itulah yang paling dominan ketika kita ada di masa itu. Dan kemudian ketika kita sudah menikah, Bapak Ibu, kemudian kita berfoto juga mungkin dengan orang tua kita, ya. Orang tua kita akan ditanya, "Kamu cucunya berapa? Anakmu sudah sesukses apa?" Dan sebagainya. Dan kita akan menjadi semakin tua. Dan kita pasti akan kembali kepadanya. Nah, semuanya ini Bapak Ibu, ini siapa? Inilah kita secara utuh. Bukan kita penggalan-penggalan saat kita bekerja, ya, saat kita sudah punya anak, saat kita tua, ya. Kita biasa ditanya kalau dengan orang yang baru ketemu, "Umur berapa?" "Oh, saya sudah umur 80 tahun. Kembali lagi. Kita semua yang lahir akan kembali kepadanya. Dan kita, inilah yang kita katakan kita secara utuh. Nah, kalau begini adanya, ketika ada pertanyaan lagi, ya misalnya nih kita akan ditanya lagi, apa yang penting sekarang? Apakah berubah jawabannya? Ya, mungkin kalau ada Bapak Ibu ada yang mau chat, ya tulis di chat atau mau menjawab langsung juga saya persilahkan ya. Kalau ada yang ditanya demikian, mungkin juga berubah, tapi berubahnya sambil bertanya-tanya, apa ini maksudnya Bu Oki? Kita harus lebih menjadi makhluk spiritual ya, atau lebih ingat tentang kematian ya? Apakah yang sekarang menjadi lebih penting untuk meninggal atau untuk mati secara sukses, secara bahagia dibandingkan kita sekarang? Nah, saya tidak ingin memisahkan antara kehidupan ini, Bapak Ibu, ya, antara kehidupan ketika kita sudah ada di alam yang lain
dengan ketika kita sekarang. Karena apa? Karena semuanya ini perjalanan kita dan tidak ada yang lebih penting sebetulnya. Ya. Tapi tentu kita tahu semuanya. Hidup kita lebih sebentar dan hidup kita ini cuma mampir. Hidup kita adalah sementara. Sehingga ketika kita bilang nggak ada yang lebih penting, kita menjadi tidak setuju. Ada loh. Kalau hidup ini di dunia ini cuma sementara dan yang itu lebih abadi, lebih lama waktunya, kenapa kita nggak pentingkan itu? Kenapa kita nggak pentingkan kehidupan setelah kita nggak ada? Gitu. Gimana nih menurut Bapak Ibu? Ya, nah itu kita sangat senang ya kalau Bapak Ibu nanti bisa diskusi ya tentang ini. Nah, saya sebetulnya akan masuk ke satu hal yang menggabungkan semuanya ya, yaitu kehidupan kita secara duniawi dan spiritual. Itu ternyata bisa dijadikan satu. Artinya kita tidak menganggap bahwa kalau kita mau lebih mementingkan tentang kehidupan setelah sekarang, maka kita tidak boleh sukses. Saya nggak bilang gitu. Saya juga tidak bilang bahwa kalau kita mementingkan tentang apa yang akan kita dapatkan setelah kematian, maka kita tidak boleh kaya. Ya. Saya juga tidak bilang bahwa ketika kita mementingkan Tuhan, maka kita tidak boleh belajar banyak tentang hal-hal duniawi. Nggak boleh belajar sampai S3 atau kemudian sampai profesor dan sebagainya. Karena semuanya itu bisa sekaligus, Bapak Ibu. Ya, ketika saya merencanakan ya tentang blind spot management ini dengan Pak Andi, saya juga kemudian membaca banyak artikel-artikel tentang blind spot ini dan mengatakan bahwa blind spot itu terjadi karena adanya, tadi Pak Andi juga ada sebutkan ya, karena kita tidak mengenali, karena kita juga tidak menyadari, dan karena itu tidak terlihat. Jadi kalau kita tidak mengenali, artinya kita bisa kenal kan? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Ya, dengan cara kita menambah wawasan kita. Bagaimana sih kehidupan seimbang antara duniawi dan spiritual? Ya, dan ketika kita katakan bahwa adanya ketidaksadaran, maka gimana caranya supaya kita bisa lebih sadar? Ya, dengan peningkatan kesadaran. Ya. Nah, sekarang kita akan bahasnya mulai dari yang pertama, yaitu mulailah mengenal diri kita sendiri. Blind spot di bidang manajemen atau di bidang leadership banyak yang terjadi karena dia kurang mengenal dirinya sendiri. Kurang mengenal kelebihan dan kekurangan dari dirinya. Ya, sehingga dia menganggap bahwa semua orang ya harusnya begini. Dia menganggap bahwa yang benar hanya dia. Ya, sehingga dia tidak menghargai hal-hal apa yang terjadi di orang yang dia pimpin misalnya ya, atau di partnernya dia, atau kemudian di kliennya dia, atau misalnya di ya segala macam orang yang terhubung dengan pekerjaannya. Nah, kita di sini mengingat bahwa mengenal diri sendiri ini sebetulnya sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Bisa kita lakukan. Hanya kadang-kadang kita perlu waktu yang khusus untuk belajar dan untuk mengenal. Jadi di sini saya akan bahas tentang kita adalah kita yang lebih utuh, dan kalau tadi dikatakan tentang sehat,
ya dikatakan oleh Pak Sandi, dan tadi juga saya baca dari Ibu Ana, sehat, kita maunya sehatnya tuh secara utuh. Ini diungkapkan oleh Bapak Kedokteran Modern ya, Ibnu Sina, yang mengatakan bahwa kesehatan holistik adalah harusnya fisik, emosi, mental, dan spiritual. Dan bahkan menurut beliau, spiritual mengambil porsi yang lebih besar dibandingkan fisik, emosi, dan mental. Kalau kita sekarang ini kebanyakan kita lebih cenderungnya apa? Sehat secara fisik ini penting. Kamu sehat, sehat fisiknya, ya. Tapi ternyata kalau emosinya tidak sehat, mentalnya tidak sehat, spiritualnya tidak sehat, maka sebetulnya akan berpengaruh ke fisik. Dan kalau emosinya tidak sehat, juga pasti ke arah fisiknya juga nggak sehat. Dan spiritualnya juga demikian. Ya, emosi yang tidak sehat pasti juga ada pengaruhnya ke kesehatan mental kita pastinya. Nah, biarlah kita memandang ini sebagai satu kesatuan, Bapak Ibu. Blind spot management ya, membuat kita juga harus sadar bahwa kesehatan fisik kita terkait dengan kesehatan emosi, mental, dan spiritual. Dan kita bisa mendapatkan misalnya, ya kalau mengenai fisik nih, kita sadari bahwa ada hal yang sangat mudah dilakukan oleh manusia supaya dia jarang sakit adalah santaikan diri. Karena banyak sekali dari pengalaman saya ya selama saya mendalami tentang kesehatan di 20 tahun lalu, bahwa orang itu juga cukup banyak yang tegang tanpa dia sadari. Ketegangan itulah yang membuat lehernya sakit, ya kepalanya sakit, kemudian mahnya juga mulai sakit, ya kemudian jantung juga berdebar. Nah, itu mulai dari apa? Mulai dari ketegangan. Dan ketegangan fisik ini akan memberikan dampak ke emosi kita. Kalau kita sudah tegang secara fisik, pasti emosi kita akan semakin berat, ya, semakin berat dalam arti kita bisa marah, bisa benci, kemudian bisa banyak mau itu yang sesuatu yang kurang bagus ya, dan mental kita juga akan terpengaruh di sini. Nah, fisik mulailah dengan apa? Dengan tadi santai. Dan cara santai yang paling mudah, banyaklah tersenyum. Ya, kalau kita banyak senyum, ternyata senyum itu udah anugerah Tuhan. Ketika kita tersenyum, dia akan menghasilkan hormon-hormon yang membuat kita santai. Hormon-hormon yang menyehatkan diri kita. Kita nggak perlu tahu hormon-hormon itu apa, tapi kalau kita mau search ya di Google, hormon apa sih yang terjadi ketika kita tersenyum? Dan itu dengan sendirinya tanpa kita meniatkan apapun. Sekali lagi, bahwa Tuhan sudah menganugerahkan. Dan kalau berkaitan kita tentang emosi, emosi berkaitan dengan kesadaran pikiran kita itu lebih banyak lebih banyak di pikiran kita atau lebih banyak di kesadaran lain, yaitu kesadaran non fisik hati kita. Kalau kita lebih banyak di emosi, lebih banyak di pikiran, maka banyak sekali emosi yang terjadi. Ya. Pikiran itu menghasilkan sebuah judgment, kemudian menimbulkan juga suatu hal yang makanya banyak perspektif-perspektif yang terjadi yang kadang-kadang itu kurang luas dan kurang bijaksana karena tergantung dari apa yang terjadi pada diri kita, apa pengalaman hidup kita, dan apa trauma yang pernah kita alami. Dan itu juga berpengaruh ke mental dan spiritual. Singkatnya adalah, mulai mengenal diri, itu adalah masuk ke keheningan. Diam, hening, dan bermeditasi. Ya, dengan ini, maka hal-hal yang tadi terjadi pada kehidupan kita, ya terjadi pada saat kita bekerja, terjadi pada saat kita berkeluarga, karena sekali lagi kita semuanya adalah satu kesatuan, hal-hal yang tidak baik itu bisa
kita lewati dengan lebih baik. Ya. Kemudian Tuhan sebagai sumber semuanya. Kalau kita sedang sakit, kita ingat, apalagi pada saat pandemi seperti ini ya, uang ternyata tidak menjanjikan adanya tabung oksigen. Uang tidak menjanjikan kita dapat obat. Uang tidak menjanjikan kita pasti diterima di rumah sakit. Ya, pada saat ini betapa keadaan saat ini benar-benar membuat kita sadar ada kekuatan lain, ada sumber lain daripada diri saya sendiri. Ya, bayangkan seseorang yang punya segala-galanya, ternyata dia juga bisa kehilangan segala-galanya karena ketidakmampuan dari apa yang dia punya. Tuhanlah sumber segalanya, bahwa apapun yang kita punya, kita sadari ini bersumber daripadanya. Kemudian yang ketiga, komunikasi dengan hati. Kalau kita kaitkan ya dengan keadaan saat ini, ketika kita stres, kita benar-benar melihat segala sesuatu, keadaan pada saat ini tuh di luar kendali kita. Dan kita tidak bisa mengendalikan itu karena sekali lagi, di luar kendali yang harus kita lakukan adalah kita pasrahkan kepada. Ya, kalau kita terus berusaha mengendalikan segala sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan, itulah sumber stres. Ya, karena itu dengan bersumber pada Tuhan dan kemudian kita komunikasi dengan sesama juga dengan hati, ini sebetulnya bisa menghilangkanlah segala sesuatu yang terjadi pada saat ini. Kenapa saya bilang gitu? Bapak Ibu tahu, saya pernah mendengar ya bahwa kenapa sih kelangkaan ini terjadi? Karena ada orang-orang tertentu yang menimbun. Ya, kenapa sih kok harga obat demikian mahal? Karena ada orang-orang tertentu juga yang bisa menyebabkan semuanya ini terjadi. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan hati kita, dan kita juga bisa berkomunikasi dengan sesama melalui hati kita, tentu ini semuanya tidak terjadi. Ya. Dan kalau kita kaitkan tadi dengan blind spot ya, manajemen, ya sebagai topik kita pada hari ini, bekerja adalah ibadah, maka stres yang terjadi, ya, dan kemudian apa yang kita jalani pada saat kita bekerja itu menjadikan kita lebih bahagia. Ketika kita sadar bahwa bekerja adalah ibadah, maka kita akan berhubungan dengan semua orang, baik itu atasan, itu bawahan, itu klien kita, ya, kemudian itu sesama kita, perusahaan-perusahaan rival kita dan sebagainya, itu tidak menjadikan kita stres, tetapi kita akan menjadikan pekerjaan ini hanyalah sebuah sarana untuk kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi bekerja sebagai ibadah ini menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih indah. Ya. Dan kelima, bahagia adalah pilihan, ini bisa kita upayakan. Ya. Kenapa juga kita harus stres kalau kita sadar bahwa segala sesuatu adalah di luar kendali kita? Kenapa kita menjadi tidak bahagia kalau kita sadar bahwa hidup dan meninggal adalah juga di luar kendali kita? Ya. Dan ini yang saya mau ajak ya Bapak Ibu, poin 1, 2, 3, 4, 5, biarkan ini menjadi jawaban dari kehidupan kita saat ini, yaitu sebagai siapapun Bapak Ibu, sebagai pekerja, sebagai pebisnis, sebagai mahasiswa, ya, dan sebagai siapapun kita, bahwa kita ini harus meningkatkan kesadaran kita
sebagai kita pribadi dan juga sebagai kita dengan hubungan kita dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita. Nah, ini saya mau kembalikan nih ke Pak Andi Karamoy ya. Saya ingin sekali Pak Andi juga sharing tentang apa yang sudah saya ungkapkan, mungkin dikaitkan dengan apa yang sudah Pak Andi alami. Saya kembalikan ke Mbak Ega. Silahkan, Mbak. Oke. Terima kasih Bu Oki ya. Ini sangat mendengar suara Bu Oki itu sangat-sangat menyentuh gitu ya. Kita langsung merenung, kita langsung memikirkan. Nah, terkait dengan tadi 5 poin dan juga pertanyaan dari Bu Oki ya. Nah, seperti yang tadi Bu Oki juga sudah sampaikan, mohon izin mungkin Pak Andi bisa memberikan sharing juga ya terkait dengan blind spot, tadi membahas leadership juga dari 5 poin yang Bu Oki sudah sampaikan kepada kita semua. Kepada Pak Andi, kami persilahkan untuk sharingnya. Terima kasih Bu Oki, Mbak Ega, terima kasih. Ya kalau pertama kali kalau kebanyakan kita ini saya percaya dengan teori Maslow ya. Teori Maslow itu kan paling bawah, kebutuhan fisik itu kan kebutuhan fisiologi ya. Setelah di atas fisiologi ada rasa aman, di atas rasa aman kasih sayang, kemudian itu setelah di atas kasih sayang penghargaan, dan setelah itu self aktualisasi diri gitu. Jadi kalau dalam usia saya yang sudah mau kepala 6 jadi tentunya kadang-kadang sudah melewati sebenarnya. Jadi sudah melewati yang fisik itu sudah lewat. Mungkin lebih banyak pada hati ya, dari tadi Ibu Oki. Kadang-kadang kalau kita lihat supervisor kita atau manajer kita itu, atau di suatu rapat ya, terus kita ada presentasi, terus mungkin ditegur atau terus dia bilang, ini bos saya ini pakai punya hati apa enggak sih ya? Kalau nggak punya hati banget sih gitu. Nah jadi kalau saya itu karena fisik udah selesai, jadi memang mencari hati ya, kembali lagi kepada hati itu, karena itu penting sekali sebenarnya. Dan yang kedua yang tadi yang banyak disinggung teman-teman semua adalah kesehatan. Kesehatan itu kalau saya orangnya tidak begitu dinamis dalam arti kayak lari atau maraton, atau saya ikut yang lebih slow lah, tapi nggak yoga juga. Nah, salah satunya misalnya jalan kaki. Ini yang saya kemarin ikut juga di Koki, yang rahasia berjalan alami itu saya ikutin. Jadi saya ingin lebih mengenal diri sendiri deh. Selama ini mungkin lebih waktu muda lebih banyak kebutuhan ini, kebutuhan itu, memikirkan orang lain. Tapi waktu kita sudah mulai usia-usia di atas 55, kita lebih banyak melihat ke dalam. Tapi sebetulnya kaum milenial itu sebetulnya harus balance ya. Yang paling bagus itu adalah dari awal dia sudah bukan saja memperhatikan karirnya atau orang lain atau diri sendiri, tapi dia juga sudah siap dengan spiritualnya, dengan emosional harus disiap gitu. Dari apa? Karena kan kita zaman dulu ya, waktu saya kan lahir di tahun 60-an ya. Memang semuanya itu masih serba manual, serba kita cari sendiri. Nah, dengan ada teknologi sekarang, perubahan sangat terjadi sehingga lama-lama etika dan emosi akan berubah. Etika dan begitu teknologi baru terjadi, maka yang dulu etika yang terbiasa dilakukan mungkin itu tidak akan cocok lagi untuk zaman yang akan datang. Tapi yang penting hati, roh dan jiwa nggak akan pergi. Begitu sih pendapat saya. Terima kasih, Mbak. Ya, mungkin satu hal nih Pak Andi yang boleh ya Pak Andi sharingkan, apa yang berbeda ketika Pak Andi itu sudah belajar hati gitu di kepemimpinan Bapak atau kemudian di perusahaan. Mungkin ada yang Bapak bisa sharingkan, Pak.
Mengingat Pak Andi udah lumayan ya sampai level 6 nih membuka hatinya nih Pak Andi. Ya, jadi jangan serakah sekarang. Sekarang mungkin lebih banyak sabar sama ikhlas kali ya. Kalau kita menerima, oke. Kalau kita menahan juga berat gitu kan. Jadi udah kita lepas aja lah. Kita lepas saja, jadi ikhlas saja, nggak ada rasa dengki, jangan rasa apa ya. Jadi tidur tuh, wah ini aku punya saingan gitu. Ikhlas saja lah, ikhlas karena di dunia ini ternyata juga memang ngapain kalau kita juga sudah meninggal nanti kita nggak bawa apa-apa juga kok. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih nih Pak Andi sharingnya. Kira-kira nih mungkin izin saya ingin sedikit bertanya tadi sharing dari Pak Andi dan Bu Oki ya. Tadi Pak Andi bilang ada keikhlasan gitu ya. Kita keikhlasan tadi juga teman-teman ada beberapa rekan-rekan juga membahas kita harus bersyukur ya di era seperti ini. Mungkin dari Bu Oki menanggapi tadi yang disampaikan Pak Andi, mungkin juga tadi sudah ikut terapi hati level sekian. Nah, untuk yang level seperti milenial sekarang gitu ya dari Bu Oki ini bagaimana nih terkait hal itu? Sebetulnya saya juga ingin ya mengajak teman-teman di sini ya. Mungkin pertama kalinya mengenal mengenai memakai hati ini nggak banyak orang yang benar-benar tahu dan merasa bahwa memakai hati rasanya saya udah pakai hati gitu ya. Kemudian misalnya berdoa, juga rasanya saya sudah pakai hati saat berdoa gitu. Atau saat berbicara sudah memakai hati, saat bergerak sudah memakai hati. Nah, saya sih ingin mengajak nih teman-teman semua, banyak ada YouTube juga ya yang banyak di-share di Natural Way of Living yang menyatakan atau men-sharingkan apa yang berbeda ketika mereka sudah memakai hati dengan belum. Sebetulnya sangat mudah, teman-teman bisa dicoba nih ya di rumah. Coba teman-teman itu menyentuh bagian hatinya, jadi kira-kira di ketinggian ketiak ya. Jadi pas di ketinggian ketiak di tengah dada. Kemudian disentuh dengan jari seperti ini. Ya. Kemudian matanya dipejamkan. Nanti ya, mungkin sekarang lagi dengerin Ama nih, ada beberapa orang yang nggak bisa kalau rame-rame ya, boleh dilakukan di rumah. Jadi dengan sentuh hati gitu ya, kemudian senyum sambil memejamkan mata dan senyum ke hati. Nah, rasakan akan ada sesuatu yang berbeda karena hati itu bisa bereaksi. Jadi dia ternyata ketika disenyumi itu dia akan bisa mengembang dan bisa memberikan rasa tenang dan rasa damai. Dan kita akan bisa membedakan ketika kita pakai hati dengan kita pas di pikiran aja, itu bedanya apa? Ya, jadi kita akan dengan kita melatih hati, maka kita akan tahu, oh saat ini nih, aduh, saya lagi ngomongnya lagi banyak di pikiran, bukan di hati. Ya, itu misalnya seperti itu. Kesadaran seperti itulah yang kita pengen perkenalkan ya kepada teman-teman semua, bahwa kesadaran hati itu bisa dipelajari. Yuk kita sama-sama belajar tentang kesadaran hati ini, karena kalau kita sudah banyak mendapatkan pengetahuan tentang ini, maka kehidupan kita sekarang dan akan datang itu akan sama-sama enak. Jadi akan sama-sama sukses. Di duniawinya juga sukses, di manajemen ketika kita tadi ya berhubungan dengan siapapun juga bisa lebih sabar, kata-kata yang dipilih tidak kasar ya. Kemudian secara energi pun dia akan bisa memberikan rasa tenang dan damai. Nah, ini sih yang saya ingin sharingkan ya, bahwa kesadaran hati itu juga bisa dipelajari. Dan pasti akan menjadi sangat efektif ketika itu diterapkan di manajemen. Itu, Mbak Ega. Terima kasih nih Bu Oki. Terkait dengan Bu Oki bahas kita kesadaran hati ya. Tadi juga Pak Andi bilang ya mungkin kalau
kaum milenial masih, aduh nih supervisornya nggak punya hati. Nah, kita belajar kesadaran hati, dan tadi juga sempat dibahas terkait Maslow ya. Mungkin kalau Bu Oki atau Pak Andi levelnya sudah di atas ya, fisiologisnya mungkin sudah terpenuhi. Nah, untuk kira-kira di sini rekan-rekan semua juga, karena ada pertanyaan di chat dari Pak Adrian Haryanto gitu ya, terkait gimana cara kita menangani stres gitu ya. Karena walau kita sudah mengenal tadi, misalnya saya lagi mau jadi moderator, saya berbicara dengan hati, tapi stres itu kita tidak bisa, itu hal yang blind spot ya sebenarnya, hal yang tidak bisa kita cegah juga sebenarnya. Mungkin kita kadang nggak tahu, tiba-tiba kita stres gitu. Nah, kira-kira dari Bu Ida nih terkait bagaimana menangani stres, apakah memang dengan tadi penerapan sudah mengenal diri, mungkin sudah pakai hati, atau ada tips lain dari Bu Oki nih? Silahkan Ibu. Ini karena terkait dengan waktu ya, jadi saya jawabnya secara singkat ya, bahwa menangani stres itu sangat bisa ketika kita rajin latihan menguatkan hati. Jadi menjadikan hati kita sebagai hal yang dominan dari diri kita, bukan pikiran kita, bukan emosi kita, tapi hatilah yang di atas yang membawahi pikiran dan emosi kita. Nah, saya ingin Bapak tadi yang bertanya, Pak siapa tadi ya? Adrian Haryanto. Ya, mungkin Bapak bisa lihat di YouTube ya, Idayanti Sudiro, Kotoran-kotoran hati. Judulnya Kotoran-kotoran hati yang kedua. Di situ ada keterangan tentang bagaimana menguatkan hati kita dan mengaktifkan hati kita, dan juga waktu itu di videonya bersama Pak Sandi ya waktu itu ya, New Habit, New You yang ada di Connectpedia, itu juga berbicara tentang bagaimana sih menguatkan hati, bagaimana sih mengaktifkan hati. Kalau Bapak berlatih dengan cukup rajin, nggak usah lama-lama, sehari 15 menit itu akan berbeda, ya. Dan emosi dan sebagainya itu akan berkurang sehingga stres pun akan berkurang. Itu kira-kira Mbak Ega. Kalau ada yang mau lebih lanjut lagi, mungkin nanti juga bisa WA saya ya. Bisa di nomor chat dengan saya untuk saya berikan yang tadi. Oke, terima kasih nih Bu Oki ya. Mudah-mudahan Pak Adrian nanti bisa mencoba ya tadi membuka dulu YouTube-nya untuk melihat bagaimana tadi ya melatih hati. Karena tadi ada ya di slide-nya atau pemaparan Bu Oki menyampaikan bahwa bahagia itu adalah pilihan. Ya, jadi mungkin kita bisa melatih tadi ya, kita bisa memilih apakah kita mau bahagia, kita mau senang, atau seperti apa. Seperti itu ya Bu Oki ya. Ya. Ini saya ingin mungkin pertanyaan ke Pak Andi dulu. Pak Andi. Oke, bisa terdengar suara saya ya Pak Andi? Ya, dengar. Ini ada pertanyaan dari GBMS ya. Di sini leadership di era 4.0 atau era milenial ya tadi kita bahas sangat berbeda dengan era kolonial, Pak Andi. Kan milenial itu banyak tadi mengeluhkan leadership Gen X yang dianggap tidak memahami mereka. Nah, mungkin boleh pendapatnya nih Pak Andi, bagaimana nih dengan tadi terkait leadership, atau mungkin tipe leadership seperti apa, atau bagaimana nih kita kaum milenial atau kaum kolonial itu menanggapi terkait perbedaan leadership tadi. Silahkan Pak Andi. Terima kasih Gabe. Ini pertanyaan ini sangat tepat loh. Saya surprise, tapi saya dia istilahnya ini benar-benar spot on ya pertanyaannya. Tapi Gabe sendiri ini gen apa ya? Pak Gabe ini boleh share infonya nih, generasi apa? Gen Y atau Gen Z atau Gen apa dia? GBMS apa masih bersama kita? Ini kalau Gen X itu kan tumbuh pada waktu teknologi itu mungkin sudah setengah jalan gitu ya. Sehingga kalau Gen X itu biasanya itu istilahnya shortcut generation. Jadi kalau dia memakai teknologi itu kalau mau macet ya udah turn off aja, dimatiin gitu, terus jalan lagi gitu ya.
Gen X itu kan karena dia tumbuhnya ya sekarang mungkin di usia-usia antara mungkin 40-50 ya. Nah, kalau di anak buahnya Gen Y itu yang bekerja di tahun 2000-an ke atas. Gen Y itu kan sangat transparan, sangat open space, sangat mau bicara langsung, tapi sangat tahu curiosity-nya tinggi sekali gitu. Jadi kadang-kadang kalau punya bos Gen X kadang-kadang memang nggak cocok, bukan nggak cocok, tapi istilahnya ya Gen X-nya maunya cepet aja sih. Kalau saya di baby boomers kali, di Gen baby boomers yang dari tahun lahir setelah Perang Dunia Kedua sampai ke tahun 61-an ya. Itu masih tapi saya sebetulnya di perbatasan sih. Tapi kalau yang Gen X itu memang dia nggak disiapkan teknologi. Kalau yang Gen Y itu dari bayi dia sudah diekspos dengan teknologi, sehingga teknologi is something yang mudah. Maka itu critical thinking lebih kuat ya. Itu sih kalau jawaban saya. Tapi Gabe juga Gen X juga. Ya nih, kebetulan Gabe Gen X nih. Jadi mungkin kalau boleh saran nih dari Pak Andi gitu ya. Bagaimana nih untuk menjembatani hal ini? Atau mungkin dari Bu Oki juga nanti bisa sharing bagaimana kita menjembatani antar generasi, ya manajemennya atau pengontrolan hati tadi. Gitu. Gimana nih Pak Andi? Kunci saya hanya satu, semua orang harus mengikuti zaman generasi yang terbaru. Generasi yang lama harus menyesuaikan dengan generasi yang baru. Itu untuk kita survive. Artinya itu untuk jadi jangan ngotot cara kami dulu yang begitu. Udah nggak bisa lagi sekarang. Jadi misalnya sekarang mesen makanan lewat Gojek, ya udah that's the trend gitu. Dulu sih pesen di tempat gitu. Jadi kita harus legowo untuk mengikuti the new generation. Gimana Bu Oki? Bu Oki mungkin yang lebih paham nih. Ya, terima kasih Pak Andi. Benar sekali ya, sebetulnya kita yang harus menyesuaikan ya ke sekarang sih, ya. Dan saya ingat sekali ketika hal ini terjadi nih Bapak Ibu ya, saya juga waktu itu pernah dapat sharing ya dari seseorang bahwa orang yang generasinya berbeda ini itu akhirnya sampai beberapa kali dia ganti orang terus ya. Jadi yang pemiliknya ini adalah yang udah baby boomers ya, yang bawah ini ganti-ganti ada milenial, nanti Gen X dan sebagainya. Kalau yang pemilik tersebut tidak bisa dan tidak mau menyesuaikan diri, memang akhirnya jadinya kendala. Ya, kita mungkin perlu ingat gini, kita sebagai pribadi, kita yang penting adalah diri kita sendiri. Diri kita tuh apa? Ya, salah satunya adalah karakter kita. Ya, salah satunya adalah energi kita. Nah, kalau kita menghadapi Gen X dengan caranya begini, caranya begitu, mungkin itu bisa kita pelajari ya. Misalnya yang saya dengar, saya nggak ingat tuh Gen apa yang begini. Kalau dia bekerja, dia maunya pokoknya kalau sudah selesai, dia nggak mau dipatok dengan waktu gitu. Jadi saya boleh datang dengan terlambat sedikit, yang penting saya beresin kerjaannya gitu ya. Nah itu kan seringkali juga ya menimbulkan masalah ya. Kalau saya pengen sih sebetulnya kita semua di sini itu lebih ke arah kitanya sendiri tuh tenang, damai, kitanya sendiri tuh energinya enak. Jadi kalau ngasih tahu ke Gen X atau Gen X ngasih tahu ke atasannya ya, itu bisa dengan frekuensi yang sama ya, dengan vibrasi yang juga sama. Yaitu penuh cinta kasih ya, tidak dengan kemarahan, ya tidak dengan kata-kata yang nggak enak gitu. Dan Mbak Ega, izin saya share satu ya. Ini mungkin ada waktu itu yang lalu saya pernah share di AMA juga, tetapi saya rasa ini sangat bagus ya.
Silakan Bu Oki, sharing untuk sesuatu yang baik kita pasti terima Ibu. Bentar ya, saya share. Nah ini nih teman-teman, kelihatan ya? Mbak Ega ya? Sudah ya? Ya, sudah terlihat. Ada satu buku yang saya baca dan saya juga terkesan sekali ya, yaitu dari David R. Hawkins. Ya, dia menulis ada The Map of Consciousness. Dia mengatakan gini, emosi-emosi kita, ya, yang ini ada mulai dari bawah nih, malu, bersalah, apatis, kesedihan, takut, keinginan. Nah ini keinginan nih termasuk juga mau ya, keinginan, marah, bangga. Ini adalah energi yang membuat diri kita tuh tertekan. Ya, kita yang ada di level ini akan menimbulkan emosi yang ini, menghina, benci, khawatir, menyesali, putus asa, menyalahkan dan sebagainya. Nah, kemudian kalau energi level yang udah mulai bagus adalah berani, netralitas, kemauan, penerimaan, berpikir, cinta, sukacita, kedamaian, pencerahan. Emosi yang terjadi apa ini? Ya, yang di sini. Artinya mulai dari percaya, yakin, kemauan beda sama keinginan ya. Keinginan lebih ke arah apa aja, pokoknya yang penting keinginan saya tercapai. Kalau kemauan adalah lebih ke arah kerja kerasnya. Kemudian di sini juga ada penerimaan yang menghasilkan memaafkan, berpikir, memahami, cinta, yaitu rasa hormat yang mendalam, sukacita yang menghasilkan emosi tenang dan hening. Emosi dari berani sampai ke atas itu adalah yang positif, maka memberikan power untuk diri kita. Ya, bayangkan kalau semua orang mulai mengenal dirinya dan kemudian mulai mau masuk hening sebentar, bermeditasi, dekat dengan Tuhan, ya, maka dia akan menghasilkan energi-energi yang positif ini. Dan tadi kita lihat sukacita, tenang, hening. Kalau setiap masalah komunikasi ya dinyatakan ketika seseorang dalam keadaan sukacita dan cinta kepada sesamanya, maka yang ada apa? Rasa hormat yang mendalam, tenang, hening. Sehingga pasti komunikasinya akan berlanjut dengan enak. Ya, komunikasinya akan menjadi nyaman. Ya, tadi antara baby boomers dengan Gen X, Gen Y atau milenial itu akan lebih smooth terjadinya. Gitu kira-kira Mbak Ega. Terima kasih Bu Oki, Pak Andi. Ini memang semuanya diawali dari kita ya, gitu ya. Jadi blind spot management ini semuanya itu diawali dari kita ya. Kalau saya tadi mencoba memahami yang Bu Oki dan Pak Andi sampaikan, sharingnya bahwa memang ada titik-titik tertentu gitu atau ada spot atau area yang mungkin tidak bisa tidak kita kenali gitu ya, suatu area yang mungkin tidak kita sadari, tapi semuanya itu bisa diatasi tadi dengan kita mengenal diri kita dulu ya, dan juga mengenal tadi yang dipaparkan oleh Pak Andi, hal-hal yang bisa menjadi blind spot tadi ya di area mungkin teknologi ya, kita harus tahu seperti Pak Andi juga sampaikan, kita harus beradaptasi ya dengan kondisi saat ini, walaupun generasi apapun kita. Ya, jadi kita harus mengikuti tren yang ada atau mengikuti generasi terkini itu apa sih? Seperti apa sih modelnya ya? Mungkin seperti itu ya, Bu Oki dan Pak Andi. Iya. Oke, ini sebenarnya mungkin saya atau teman-teman rekan-rekan yang ada di sini masih ada yang ingin bertanya, tapi mengenai keterbatasan waktu ya untuk Bu Oki dan Pak Andi, kita di sini tanpa terasa sudah jam 9 ya. Terima kasih atas sharingnya, tapi mohon izin mungkin saya rangkum ya terkait pemaparan dari Pak Andi dan juga Bu Oki yang luar biasa tadi. Dari sisi Pak Andi nih yang dengan banyaknya ya jam terbang di dunia manajemen, dunia bisnisnya, mengenalkan kita kepada 4 poin ya, blind spot, 4 poin area yang harus kita mungkin aware, ya kita harus lihat di area, kita memahami ya global saat ini ternyata tahun ini kita ke arah lebih tadi area lingkungan, terus juga tadi karena pandemi, nah ini mengubah pastinya sudut pandang kita, ya dan kita harus memfollow ya tadi teknologi digital itu
ya tadi generasi sekarang kayaknya udah tidak mungkin jika kita tidak punya gadget atau smartphone atau apapun gitu ya. Sekarang saja kita sudah melakukan suatu digitalisasi. Ya, suatu seminar online yang dulu kita tatap muka. Ini sudah tadi kita memfollowing dan juga kita harus concern atau alert terhadap segala ya energi-energi yang mungkin ada nih di tahun-tahun sekarang dan juga leadership tadi. Ya, tadi saya lihat ada berbagai tipe leadership, tapi pada intinya leadership seperti apa tergantung pola pikir kita masing-masing. Ya, kita akan menjadi seperti apa itu kembali ke diri kita. Sesuai dengan konsep yang Bu Oki sampaikan, kita harus mengenal diri kita sampaikan diri kita. Tadi mengenal karakter, mengenal hati, menggunakan hati dalam semua area, baik dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun kehidupan bisnis. Karena tadi disampaikan, banyak sekali ya mungkin yang biasa disebutkan, wah senior nggak pakai hati, supervisor nggak punya hati, marah-marah ke saya dan sebagainya. Jadi memang semua itu akan bermula dari diri kita sendiri, kita kenali hati, dan kita manage tadi kebahagiaan itu bisa kita lakukan. Kebahagiaan atau bahagia itu adalah pilihan, kesehatan juga adalah pilihan, baik sehat mental maupun sehat fisik, dan semuanya adalah kombinasi. Ya, kalau kita tadi tidak bisa hanya memilih sehat fisik, tapi kita stres, hati kita terluka, nanti ujung-ujungnya kita bisa mengalami penyakit-penyakit lain yang memang ditimbulkan karena hati kita ya yang sedang terluka dan sebagainya. Atau tadi dengan stres, ternyata bisa dilatih dengan tadi melatih hati kita. Mungkin info lebih detail tentang bagaimana melatih hati dan sebagainya, tadi Bu Oki sudah sampaikan ya, bisa cek di YouTube-nya, atau mungkin setelah acara ini ya, setelah kita bermalam minggu bersama hingga jam 9 ini, mungkin ingin melatih hati, ingin melatih karakter kita, ingin menjadi lebih tenang, lebih santai, dan lebih bahagia, sehat mental, fisik maupun mental, kita bisa nanti mencoba melatih hati kita dengan melihat YouTube yang tadi Bu Oki mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman panitia. Ya, mungkin itu dari saya rangkumannya. Terima kasih sekali untuk Bu Oki dan Pak Andi atas sharingnya yang luar biasa, memberikan renungan kepada kita juga di masa pandemi. Kita harus aware juga, dan ternyata untuk menghadapi, salah satu tips menghadapi ini balancingnya ya kita mengenal diri dan menjaga hati kita. Itu terima kasih Bu Oki dan Pak Andi. Mohon maaf jika saya sebagai moderator ada kesalahan. Saya kembalikan kepada MC kondang kita, Mas Imam Uwais. Oke, terima kasih Mbak Ega. Boleh kasih tepuk tangan buat dua pembicara dan moderator kita. Yeay! Baik tepuk tangan secara langsung ataupun virtual, tepuk tangan rekan-rekan semuanya, bentuk apresiasi untuk pembicara kita yang kece dan moderator yang luar biasa. So, teman-teman semuanya, sebagai bukti pengabdian pembelajaran kita di Sabtu malam minggu ini, ya, dengan rekan-rekan semuanya di sini, yuk kita abadikan momen di malam minggu ini dengan foto bersama. Yes, boleh open kamera terlebih dahulu. Yang sedang tidak berhalangan boleh open kamera. Kita abadikan momen bersama AMA DKI. Baik. Yes. Kita kasih waktu 3. Oke, terima kasih yang sudah open kamera ya. Ya, boleh dong kita kasih simbol AMA seperti ini rekan-rekan semuanya. Baik. Oke. Untuk untuk tim admin boleh di foto bersama. Oke. 3. Oke, baik. Dan berikan senyuman terbaik yang rekan-rekan punya pada hari ini. Cheers. Ya. Yeah. Tunggu, tahan. Ditahan. Oke. Page kedua. Oke, page kedua. Boleh rekan-rekan semuanya berikan love kepada pembicara kita, kepada Bu Oki dan Pak Andi Karamai. Dan moderator kita tentunya. Oke. Baik teman-teman, dengan foto tadi maka berakhir pula acara pada sesi hari ini dan semoga bermanfaat. Dan tetap jaga kesehatan, keep learning and keep growing. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu buat rekan-rekan yang hadir pada sesi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih, Boki. Ya, terima kasih.